Oke, aku lanjutkan ya. Nomor 38. Contoh perilaku hemat dalam menggunakan waktu adalah mengisi waktu dengan melakukan hal yang positif. Nah, ini jawabannya. B. Waktu luang dengan bermain game. Salah, kurang tepat. Memperbanyak tidur ketika hari libur. Aku pengen kalau hari libur tidur, tapi aku nggak bisa tidur. Aku nggak biasa tidur siang, dan jadinya aku nonton anime. Nonton anime juga menambah ilmu tahu. Nonton anime romance enggak sih menambah pahala karena menonton perilaku berzina. Iya, maaf cringe. Terus begadang setiap malam itu bukan menghemat waktu, tapi merusak diri. Soalnya itu kurang baik untuk kesehatan. Jadi jawabannya itu yang A, mengisi waktu luang dengan melakukan hal positif. Dampak negatif perilaku boros adalah A, misal di kemudian hari, ya itu jawabannya. Dijauhi oleh teman salah, memiliki banyak musuh salah, tidak mendapatkan manfaat dari harta yang kita miliki. Kayaknya jawaban yang nomor 39 itu lebih tepatnya yang D. Tidak mendapatkan manfaat dari harta yang kita miliki. Jadi jawabannya yang D. Sebenarnya yang A juga salah, cuman yang lebih tepat yang D. Terus nomor 40, menyanyiakan kesempatan dengan berfoya-foya pada masa muda termasuk berperilaku. Jawabannya yang C, hemat. Jadi tidak apa ya? Jadi tidak berfoya-foya lah. Maaf. Menyanyiakan kesempatan dengan berfoya-foya. Jawabannya yang D deh. Boros menyanyiakan kesempatan dengan iya ya. Jawabannya yang D. Menyia-nyiakan karena banyak kesempatan tapi kita lebih menggunakan kesempatan ini buat dugem. Maksudnya itu untuk berfoya-foya. Jadi jawabannya yang D. Terus berikut ini yang merupakan huruf alif lam syamsiah adalah. Nah, kita harus tahu dulu nih huruf alif lam syamsiah itu ada apa aja. Nah, ada to, sa, sot, ro, ta, terus do, zal, nun, dal, zai, sin, zo, shin, dan lam. Jadi itu merupakan huruf alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu yaitu alif huruf kok alif lagi. Huruf lam yang tidak dibaca atau inilah nggak kebaca gitu huruf lamnya. Jadi di sini karena ada yang bukan berarti tadi do ada h berarti jawabannya yang nomor tulis satu itu D h. Terus alif lam syamsiah berjumlah jawabannya yang C 14 huruf dan yang komaria juga 14 huruf. Terus kata syamsiah berarti syamsiah syam artinya matahari, sedangkan kalau komaria itu artinya bulan. Cara membaca alif lam yang bertemu huruf syamsiah adalah jawabannya yaitu D disamar nomor berapa ini 44 ya. Jawabannya diidgomkan atau alif lam syamsiah itu juga bisa disebut idgom syamsiah. Benar gak sih? Aku lupa lagi. Apa idgom biguna ya? Idgom syamsiah benar gak sih? Iya kayaknya idgom syamsiah deh. Atau bukan ya? Nah, jadi pokoknya yang nomor 44 cara membaca alif lam yang bertemu huruf syamsiah adalah diidgomkan. Iya, idgom syamsiah. Kalau alif lam syamsiah. Terus salah satu ciri alif lam syamsiah adalah adanya di atas huruf syamsiah yaitu A, tasdid. Ya, nomor 45 itu jawabannya tasdid. Itu alif lam syamsiah. Terus alif lam komaria disebut juga sebagai izhar komaria. Nah, terus huruf alif lam komaria berjumlah D, 14 huruf. Terus berikut ini yang merupakan hukum bacaan alif lam syamsiah yaitu fil ardi. Ini salah, ini alif lam komaria.
walang tablugul jahiba. Nah, ini masuknya ke alif lam komariah. Wa ibadur rahman. Nah, ini masuknya ke alif lam syamsiah. Kenapa? Soalnya lamnya itu yang di sini yang wa ibadur rahman ini nggak dibaca nih. Yang di sini ini nggak dibaca. Tunggu. Yang ini nggak dibaca nih. Alif bukan yang ini. Ini innal mubadzirin dibaca. Aduh, terlalu ke bawah ya. Nah, yang ini soalnya aku pakai mouse nih. Jadi yang kurang. Nah, ini wa ibadur rahman ini alif lam syamsiah ya. Terus yang al-jahiluna ini bukan. Ini alif lam komariah. Terus yang nomor 49 berikut ini yang merupakan lafal yang mengandung hukum bacaan alif lam komariah itu wakana syaiton. Nah, ini lamnya itu enggak dibaca ya. Nah, ini enggak dibaca lamnya. Lam yang enggak dibaca. Terus innal mubadzirina. Nah, ini baru dibaca. Dan jawabannya yang B. Kalau namanya ilahin nas itu dibaca ya. Iya, ini enggak dibaca ilahin. Kan ini kan langsung ini ya, langsung nasnya. Terus ya an-najmus. Nah, ini kan lamnya nggak dibaca nih. Musyakib. Nah, ini kan nggak dibaca ya lamnya. Jadi jawabannya yang nomor 49 itu jawabannya yang B. Innal mubadzirina. Soalnya lamnya dibaca innal. Terus jika ada alif lam bertemu dengan huruf shad, maka hukum bacaannya adalah A, alif lam syamsiah. Kalau alif lam jadi selain alif lam syamsiah itu memiliki julukan atau memiliki nama lain yaitu idgham syamsiah, sedangkan komariah itu izhar komariah. Kita bahas soal isyan. Nah, arti komariah menurut bahasa adalah komariah artinya bulan, sedangkan kalau syamsiah itu artinya matahari. Lanjut nomor 3. Jadi udah terjawab ya. Komariah itu artinya bulan menurut bahasa, dan syamsiah itu menurut bahasa artinya matahari. Terus alif lam yang bertemu dengan huruf komariah disebut yang bertemu dengan huruf komariah berarti jadi alif lam komariah, atau nama lain alif lam komariah yaitu izhar komariah. Terus nomor 4, cara membaca alif lam komariah yaitu lamnya dibaca jelas. Itu kalau aku nulisnya kayak gitu jawabannya. Mungkin kalian ada jawaban lain mungkin bisa dikasih tahu, atau mungkin mau dijabarkan di sini juga boleh ya. Maksudnya kalian di chat gitu. Terus kita lanjut ke nomor 5. Kita lanjut ke nomor 4. Cara membaca alif lam komariah ya udah dibaca dengan jelas. Terus nama lain alif lam komariah yaitu izhar komariah. Alif lam yang bertemu dengan huruf ba disebut alif lam komariah. Bener gak? Ba. Oh, alif lam syamsiah. Terus alif lam syamsiah disebut juga sebagai idgham syamsiah. Ciri-ciri alif lam syamsiah terdapat harokat tasydid pada huruf sandang. Ini apa nih? Sandung atau aku nggak tahu sih, aku nggak punya bukunya. Nah, terus nomor 9, merasa diri sama dengan orang lain dan tidak menyombongkan diri disebut dengan sifat rendah hati. Membelanjakan harta secara hati-hati sesuai kebutuhan disebut hemat. Akibat berperilaku boros antara lain kayak yang tadi nih, ada jawabannya yang tadi di pilihan ganda. Mana ya? Bukan yang ini. Tidak mendapatkan manfaat dari harta yang kita miliki. Itu jawabannya. Terus memiliki masalah keuangan juga bisa. Terus iya itu juga termasuk ya. Terus kita lanjutkan ke nomor yang nomor 12. Larangan berperilaku sombong dalam Quran surat berperilaku sombong. Berarti kalau berperilaku sombong itu dalam surat Al-Isra ayat 37. Kalau memang Al-Furqan ayat 63, kalau memang surat Al-Furqan ayat 63 itu tentang rendah hati.
Cuman berperilaku sombong ini nggak ada ya di ulangan. Cuman kita pelajari aja. Terus Islam mengajarkan hidup sederhana, yaitu berperilaku secara tidak boros dan bergaya. Maksudnya ya jangan banyak gaya lah. Terus manfaat berperilaku hemat dalam membelanjakan harta adalah belanja sesuai kebutuhan, gitu aja sih. Bukan, maaf. Tidak mendapat dosa atau masalah keuangan aman atau keuangan sehat, gitu aja. Soalnya kan Islam mengajarkan kita untuk melakukan kebaikan juga demi kebaikan kita juga dalam dunia dan juga akhirat. Terus manfaat berperilaku rendah diri antara lain tidak mendapat dosa. Aku jawabnya gitu doang, tidak mendapat dosa. Gitu doang sih. Terus kita lanjut ke nomor ini. Selanjutnya aku nggak sampai halaman ini ya, soalnya agak males. Juga itu doang yang penting-pentingnya, itu cuma di isian yang halaman sini doang. Nah, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan alif lam syamsiyah dan alif lam komariah? Jelaskan. Alif lam syamsiyah dibaca lamnya, sedangkan kalau alif lam komariah dibaca. Gitu doang sih aku jawabannya. Terus tulislah huruf komariah, itu ada hamzah, ba, go, ha, ho, kaf, hau, ho, fa, ain, kof, ya, mim, hau. Ya itu dong. Ain, kof, ya, mim, hau. Terus kalau mama yang syamsiah itu ta, sa, da, za, ro, zal, sin, terus shin, sod, do, to, zo, lam, na. Nah itu merupakan huruf syamsiah. Itu kalian pahami dan setidaknya ya tahu aja lah. Atau kalian kalau yang menurut Habibi, menurut Amri ada gak? Itu kalau kalian sering baca Quran itu gampang lah. Jadi tahu apa aja nih yang masuknya ke dalam alif lam syamsiah dan komariah. Oke, aku lanjutkan. Kita bahas soal ulangan. Oke. Nah, ini soal ulangan ya. Nomor 1, mungkin kalau mau ada anak Pak Dedi gitu, yang gurunya Pak Dedi mungkin bisa tahu nih model soalnya Bu Ita gimana. Maksudnya ya, model ulangannya itu gimana lah soal ulangan. Yang nomor 1, kisah Rasulullah SAW dan pengemis buta menghasilkan hikmah yang luar biasa kepada pengemis buta. Hal yang dilakukan pengemis buta ketika tahu yang sama menolongnya dan telah wafat, yaitu C. Masuk Islam, menjadi mu'alaf. Tunggu, aku zoom dulu ya. Terus nomor 2, how now wa idha khotabahumul jahilun. Nah itu potongan ayat dibaca secara yang tepat kan. How now. Kan ada ini ya, apa namanya, tanda, aku lupa lagi nama tandanya apa. How now wa idha. Tandanya panjang, ho-nya panjang, khotobahumul. Jahiluna. Jahiluna. Jadi jawabannya yang tepat yang B. How now wa idha khotobahumul jahiluna. Wah, ya. Jadi ini ya jawabannya yang B. Ini tinggal disesuaikan aja. Aku lupa lagi tanda ini tanda apa. Ada yang tahu gak ini tanda yang itu? Oh, ada tanda tasdid itu alif Oh, lam. tasdid ya. Iya ya, tasdid. Alif lam syamsiah. Iya, betul. Itu alif lam syamsiah. Tanda tasdid. Jadi kalau memang potongan ayat ini jawabannya yang haunau wa idza khotobahumul jahiluna. Ini tinggal disesuaikan aja gitu. Jahiluna. Jadi tinggal disesuaikan aja gitu. Harus teliti. Terus Aisyah adalah anak yang cerdas. Ia selalu mendapatkan juara kelas, tetapi dia tidak sombong dan mau berbagi mengajarkan temannya yang tidak memahami pelajaran. Sikap Aisyah mencerminkan C. Rendah hati. Terus segala apa yang kita perbuat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Termasuk apa saja yang kita beli selama di dunia. Salah satu cara menghindari sifat mubazir terhadap barang yang kita miliki adalah A.
membagikan barang-barang yang layak pakai atau tidak digunakan kepada orang yang membutuhkan. Ini salah ya, membeli semua barang yang kita inginkan. Hobi mengoleksi suatu barang dan tidak digunakan, salah. Membiarkan keberadaan barang tersebut menumpuk di lemari, salah. Terus arti salam dalam kalimat, kalau orang-orang bodoh menyapa mereka dengan hinaan, dia mengucapkan salam adalah membalas dengan kebaikan. Nah, ini masuknya ke alif lam komariah atau bahasa lain alif lam komariah yaitu idgham komariah. Iya betul, idgham komariah. Nah kan khotobahumul jahilun. Idhar komariah, maaf. Soalnya lamnya dibaca, bukan idgham tapi idhar komariah. Jadi alif lam komariah juga. Jadi yang lamnya dibaca khotobahumul jahilun. Nah, itu jawabannya alif lam komariah. Terus setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk mencapai kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terus Allah Subhanahu wa taala melarang manusia bersikap sombong karena yang bersikap sombong adalah syaitan. Sebenarnya selain bersikap sombong ada juga bersikap boros, itu juga takabur, sombong, itu merupakan sikap syaitan. Terus lawan kata sikap rendah hati yaitu takabur atau sombong. Setelah mempelajari sikap rendah hati, hemat dan hidup sederhana, hal yang harus dilakukan adalah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan cuma nilai bagus tapi nggak diamalkan. Jangan sampai. Terus berikut ini yang bukan merupakan contoh hemat terhadap tenaga adalah menyalakan AC sepanjang waktu. Maksudnya tenaga itu ya nggak cuma kayak umpamanya kita kerja atau belajar terus gitu sampai lupa sholat, nggak cuma itu doang, tapi kayak tenaga itu bisa ke sumber daya alam dan lain-lain, itu juga termasuk tenaga. Menggunakan air secukupnya ini hemat tenaga. Menggunakan barang dari daur ulang ini menghemat tenaga, ini juga semuanya menghemat tenaga. Jadi jawabannya yang bukan yaitu yang A. Menyalakan AC. Jadi kan hemat itu ada 3. Yang pertama ada hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat uang. Hemat satu lagi apa? Hemat harta. Ya hemat harta. Kalau hemat harta gampang lah, itu gimana? Maksudnya jangan membeli yang tidak dibutuhkan. Nah itu contohnya hemat harta. Kalau mau menghemat waktu itu menggunakan waktu sebaik mungkin gitu. Dengan melakukan hal-hal yang baik atau produktif. Jangan main game. Beneran main game hak sih. Nonton anime juga. Kalau mau menghemat tenaga, ini juga termasuknya ke yang ini. Ke sumber daya alam dan lain-lain. Terus kita lanjut ke nomor 12. Ayat yang menjelaskan bahwa orang yang tawadu digolongkan sebagai ibadur rahman. Kan wa'idah khotabahumul bukan. Tawadu ya. Al-Furqan ya wa'idah khotabahumul jahiluna. Tunggu. Aku lupa lagi. Wa'idah khotabahumul jahiluna. Bukan. Pokoknya ada wa'ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi. Nah itu. Wa'idah khotabahumul jahiluna. Lupa lagi. Pokoknya yang ada ibadur rahman itu di surat Al-Furqan ayat 63. Lisa memiliki wajah yang cantik dan hanya mau berteman dengan yang cantik saja. Sikap Lisa menunjukkan sikap C, sombong. Seorang yang beriman tanpa amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Dan amal soleh tanpa iman, maka tidak ada nilainya. Sebagian harta yang kita miliki terdapat hak orang lain. Sikap yang seharusnya dimiliki dalam berhemat adalah hidup sederhana dan banyak berinfak. Itu jawabannya yang C. Terus dalam hadis disebut bahwa orang yang tawadu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud diangkat derajatnya adalah diberikan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus aku lanjut ya. Ketika pulang dari sekolah, Ahmad naik bus dalam cuaca panas, dia mendapatkan tempat duduk yang sangat nyaman. Namun tiba-tiba naiklah seorang nenek tua yang tidak kebagian tempat duduk karena kendaraan penuh penumpang. Tanpa berat hati, dia langsung bangun dari tempat duduknya dan mempersilahkan sang nenek duduk di tempat duduknya. Sikap Ahmad terhadap nenek tua tersebut merupakan perbuatan A, beramal soleh. Quran surat Al-Isra ayat 26 dalam bersedekah yang menjadi prioritas pertama yaitu
keluarga atau kerabat. Jadi jangan ke anak yatim dulu, tapi jawabannya ke keluarga dulu atau kerabat. Ini ada dalam surat Al-Isra ayat 26. Nah, yang ini ya. Nah, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya kepada orang miskin. Dan jadi yang pertama disebutkan itu keluarga atau kerabat. Jadinya yang diprioritaskan itu keluarga dulu, baru kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, musafir. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi jawabannya ini keluarga ya. Berdasarkan surat Quran surat Al-Isra ayat 26, dalam bersedekah yang menjadi prioritas pertama adalah keluarga, family, kata Drok. Nggak tahu sih aku benar apa enggak, aku nggak tahu. Terus aku lanjutkan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Nah, ini isi kandungannya yaitu larangan berbuat boros karena sama dengan perbuatan setan. Termasuk jadi teman atau sahabat jadi saudara setan. Jadi itu isi kandungannya, larangan berbuat boros. Terus orang yang hidup boros akan banyak mendapatkan kerugian, antara lain D. Dimasukkan ke dalam neraka. Terus berikut ini yang bukan pelajaran yang dapat diambil dari kisah Korun adalah membalas kebaikan dengan keburukan itu nggak boleh ya. Perintah berzakat dan berbagi kepada sesama yaitu anjuran untuk berhidup hemat dan sederhana. Ya, Allah akan mengazab orang yang zalim. Ya, jadi jawabannya yang bukan. Jadi jawabannya yang A. Membalas kebaikan dengan keburukan, nggak boleh dicontoh. Walaupun ada di dalam teks di dalam kisah Korun, tapi jawabannya yang A ya, karena bukan. Yang nggak boleh dicontoh. Oke, kita lanjut. Yang merupakan kriteria rendah hati adalah membeli sesuatu secukupnya itu hemat. Menerima kritikan dan saran itu rendah hati. Berani meminta maaf dan memaafkan itu rendah hati. Efisien dan menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat ini merupakan tunggu aku lupa lagi. Merupakan efisien dan menggunakan waktu dengan hal ini merupakan hemat waktu. Hemat dalam waktu. Jadi dan yang nomor 5 mau menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Jadi jawabannya 2, 3, dan 5. Itu kriteria rendah hati. Ima adalah siswa yang sangat kaya. Sikap yang wajib dimiliki Ima adalah B. Tetap rendah hati dan bersikap sopan. Berikut ini yang bukan merupakan contoh perilaku rendah hati adalah yang B. Suka memaksakan kehendak orang lain. Kalau yang tidak memalingkan wajah ketika bertemu, ya itu rendah hati. Maksudnya ya nggak sombong lah. Iya. Atau tidak membeda-bedakan. Mau menerima saran dan kritik, ya itu rendah hati. Tidak merasa lebih dari orang lain, itu merupakan pengertian dari rendah hati. Nah, wakana syayatonu lirabbihi. Nah, ini merupakan alif lam syamsiyah karena lam itu tidak dibaca atau idgham syamsiyah. Terus berikut ini yang bukan amal yang tidak terputus pahalanya meskipun pelakunya sudah meninggal, yaitu yang bukan. Doa anak yang soleh ini merupakan amal yang tidak terputus. Terus ilmu yang bermanfaat, ya selama itu masih diturunkan terus-menerus itu bakal tidak akan terputus kepada orang yang mengajarnya atau yang memberikan ilmu. Terus sedekah amal jariyah itu tidak terputus pahalanya. D jawabannya yang B. Puasa Ramadan. Rendah hati disebut juga dengan B, tawadu. Lawan kata dari rendah hati atau tawadu yaitu sombong atau takabur. Perilaku boros merupakan sikap lemahnya seorang muslim menahan hawa nafsu. Arti ibadur rahman yaitu hamba yang dikasihi atau hamba Allah yang maha hamba Allah yang maha pengasih atau ar-Rahman, hamba yang ar-Rahman. Hamba yang dikasihi atau hamba ar-Rahman. Hamba Allah yang maha pengasih. Terus manusia memiliki sifat rendah hati karena dengan sifat rendah hati manusia akan mendapatkan keriduan Allah SWT di dunia dan di akhirat. Perilaku berlebihan disebut juga dengan A. Mubazir. Setan bekerja untuk selalu menggoda manusia, salah satunya dengan mengajak manusia berlaku boros. Tapi ada pemikiran dari anak 8C yang jenius. Setan itu kan pemalas ya.
Setan itu mengajak kita untuk malas-malasan. Tapi kenapa setan itu rajin untuk mengajak manusia untuk melakukan kemalasan? Kan setan itu kan malas ya. Itu kata siapa ya Sidki? Ingat nggak Sidki? Ada nggak Sidki? Pokoknya kata Kayaknya anak papan kata C. Amri itu. Oh, kata Abri. Waduh, Habibi kok. Gitu. Mana Habibi? Oh, nggak ada. Kata Amri ya. Terus kita lanjutkan ya. Nomor ke-33. Andika memiliki aku malah jadi Adika. Adika Praya. Andika memiliki harta yang cukup banyak. Dia mampu membeli barang-barang mewah, tetapi ia membeli untuk hidup sederhana dan membantu sesama. Hal ini dilakukan Andika karena amal kebaikan yang akan dibawa mati, bukan harta. Maka dari itu, Andika itu walaupun dia mampu membeli barang-barang mewah, tapi ia memilih untuk hidup sederhana dan membantu sesama. Terus latar belakang surat Al-Isra ayat 27 adalah tentang gaya-gaya hidup orang jahiliyah yang hidupnya berfoya-foya. Manusia harus memiliki sifat rendah hati karena dengan sifat rendah hati manusia akan mendapatkan keridhaan Allah SWT di dunia dan akhirat. Hauna artinya rendah hati. Aku cepat ya. Sifat rendah hati membuat hati menjadi tenang dan tentram. Orang yang bersifat rendah hati akan menyadari bahwa segala yang dimiliki seperti kepintaran dan kekayaan adalah anugerah dari Allah SWT yang harus disyukuri dan tidak patut disombongkan. Contoh perilaku hemat yang dalam menggunakan waktu adalah mengisi waktu luang dengan melakukan hal positif. 40. Perilaku hemat menjadi 3 ya, dibagi menjadi 3 yaitu hemat tenaga, hemat harta dan hemat waktu atau jawabannya C. Harta, tenaga dan waktu itu merupakan jenis 3 hemat yang harus kita hemati, yaitu harta, tenaga dan waktu itu 3 jenis hemat ya. Oke, waktunya sisa 1 menit.